Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Berlianta Nugroho, NIT 0820010102 dari kelas Diploma 4 TRPK. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Betty. Yaitu yang pertama adalah tentukan ukuran prestasi dari sebuah mesin refrigerasi. Jadi ukuran prestasi sebuah mesin refrigerasi itu biasanya diukur dengan koefisien of performance atau COP yang didefinisikan sebagai rasio antara panas yang telah dihapuskan dari ruang yang telah diinginkan dengan energi yang digunakan untuk menjalankan mesin tersebut. Semakin tinggi nilai COP-nya, itu akan semakin efisien mesin refrigerasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud tentang definisi dari COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi. Jelaskan. Nah, jadi yang dimaksud definisi dari COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi itu untuk COP Carnot sendiri, COP Carnot mengacu pada efisiensi termodinamika maksimum yang dapat dicapai oleh sebuah mesin refrigerasi dan dihitung dari inverse dari efisiensi Carnot untuk mesin refrigerasi. COP Carnot didefinisikan sebagai rasio antara panas yang dihapus dari ruang berpendingin dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, untuk COP aktual itu adalah dengan mengukur efisiensi aktual mesin refrigerasi yang beroperasi dalam kondisi nyala. Nah, ini mencakup semua kerugian dan ketidaksempurnaan dalam proses pendingin. COP aktual itu dihitung sebagai rasio antara panas yang dihapus dari ruang berpendingin dan daya listrik yang digunakan oleh mesin refrigerasi. Setelah itu, untuk efisiensi refrigerasi itu merupakan rasio antara panas yang dihapus dari ruang berpendingin dan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapainya. Efisiensi ini mengukur sejauh mana mesin refrigerasi dapat menghilangkan panas dari ruang berpendingin dengan menggunakan energi listrik. Efisiensi mengerasi yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam remove panas atau memindahkan panas dengan menjalankan panas listrik yang minimal. Nah, dalam semua kasus tersebut itu semakin tinggi nilai COP dan efisiensinya, maka semakin baik kinerja mesin refrigerasi tersebut. Meskipun COP Carnot memberikan batas teoritis, COP aktual dan efisiensi refrigerasi memberikan gambaran lebih realistis tentang kinerja mesin refrigerasi dalam situasi sehari-hari. Nah, pertanyaan ketiga itu tentang apa yang dimaksud dengan superheat dan subcooled pada sistem refrigerasi kompresi uap. Nah, dan bagaimana pengaruhnya pada kinerja sistem. Untuk yang pertama, superheat itu merujuk pada keadaan di mana mesin uap refrigeran dalam sistem refrigerasi kompresi uap memiliki suhu yang lebih tinggi daripada suhu jenuhnya pada tekanan tertentu. Dalam proses superheat ini, uap refrigerasi sudah melewati titik jenuh dan terus dipanaskan sehingga meningkatkan suhu dan energi termalnya. Kemudian subcooled atau subcooling. Nah, subcooled ini merujuk pada keadaan di mana cairan refrigeran dalam sistem refrigerasi memiliki suhu yang lebih rendah daripada suhu jenuhnya pada tekanan tertentu. Ini berarti cairan refrigeran masih memiliki potensi untuk menyerap lebih banyak panas sebelum mengalami penguapan. Nah, pengaruhnya sendiri pada kinerja sistem yaitu untuk superheat itu menambahkan superheating dapat meningkatkan efisiensi sistem. Nah, pengaruhnya pada kinerja sistem melibatkan efisiensi termal dan stabil. Kemudian pertanyaan keempat yaitu apa yang dimaksud dengan rasio kompresi, efek refrigerasi, kapasitas pendingin, kalori dibuang di kondensor, kapasitas pemanasan dan kerja kompresor. Nah, untuk rasio kompresi ini merupakan kompresi uap perbandingan tekanan tinggi dengan tekanan rendah yang terjadi dalam siklus kompresi uap. Untuk efek refrigerasi ini merupakan besarnya energi yang diserap oleh refrigeran saat berubah fasa dan cair ke uap pada evaporator. Efek refrigerasi yang tinggi mengindikasikan kapasitas pendingin yang baik dalam sistem refrigeran. Kemudian kapasitas pendingin adalah besarnya panas yang dapat dihilangkan oleh sistem refrigerasi dalam satu periode
waktu. Untuk kalor dibuang dan kondensor adalah panas yang diserap oleh kondensor dan refrigeran yang mengalami kondensasi. Kapasitas pemanasan dalam sistem refrigerasi mengacu pada kemampuan sistem untuk memberikan pemanasan. Kemudian selanjutnya itu kerja kompresor dalam sistem refrigerasi adalah energi yang diperlukan untuk menempatkan refrigeran dari keadaan tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Untuk pertanyaan kelima itu apa yang terjadi dengan kinerja sistem bila tekanan berlebih, kedua kekurangan refrigeran, dan yang ketiga terdapat non-kondensable gas dalam sistem, terjadi peningkatan temperatur lingkungan dan tekanan evaporasi yang berkurang. Nah, yang pertama yaitu jawaban pertama, jika tekanan kerja dalam sebuah sistem meningkat, maka secara berlebihan hal tersebut dapat berdampak negatif pada kinerja sistem. Selain dampak tersebut juga dapat menyebabkan kelelahan komponen, penurunan efisiensi, dan bahkan kerusakan pada sistem. Kemudian jika kekurangan refrigeran, maka kinerja sistem akan menunjukkan dan dapat menyebabkan penurunan efek refrigerasi dan kapasitas pendingin. Kemudian yang ketiga, kehadiran gas non-kondensable dalam sistem pendingin atau refrigerasi dapat menyebabkan peningkatan tekanan kepada suhu kondensasi yang pada gilirannya dapat mengurangi kapasitas pendingin dan efisiensi sistem. Kemudian yang keempat, kenaikan temperatur lingkungan dapat berdampak pada kinerja sistem. Selain itu juga dapat menyebabkan penurunan kapasitas pendingin dan efisiensi sistem tata udara, peningkatan kerja kompresi, peningkatan konsumsi daya. Kemudian yang kelima adalah kemampuan evaporasi yang berkurang dapat mempengaruhi kinerja sistem pendingin. Beberapa dampak yang terjadi antara lain yaitu penurunan efisiensi sistem, waktu respon yang tidak stabil, kenaikan biaya energi, dan kesulitan mencapai suhu target. Nah, pertanyaan yang keenam itu adalah fungsi dari kompresor. Nah, untuk fungsi dari kompresor ini adalah yang pertama, mengisi udara pada ban, menyuplai udara bersih dengan tekanan tinggi untuk mengisi tabung gas, menyuplai udara bersih bertekanan pada sistem HVAC, pneumatik di bangunan-bangunan perkantoran atau sekolah. Yang terakhir, menghasilkan udara bertekanan dalam volume besar untuk keperluan proses industri skala besar. Nah, kemudian jenis-jenis kompresor yang pertama ada kompresor piston, kompresor sentrifugal, kompresitor screw, kompresor aksial, kompresor angin. Selanjutnya adalah bagaimana cara atau prinsip kerja kompresor. Prinsip kerja kompresor adalah menghisap udara atau gas dari sekitar, kemudian memberikan tekanan dalam tabung dan menyalurkan kembali dalam bentuk udara yang memiliki tekanan. Nah, yang kesembilan yaitu tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan piston displacement, efisiensi volumetrik, dan clearance factor dari kompresor. Yang pertama itu piston displacement adalah total volume silinder yang dilalui piston, yaitu saat posisi piston di TMA ke TMB. Yang kedua, efisiensi volumetrik adalah perbandingan volume gas yang masuk ke dalam silinder dalam tekanan atmosfer dengan volume langkah torak. Efisiensi volumetrik itu dikaitkan dengan volume clearance. Faktor clearance dalam kompresor merujuk pada presentasi volume yang terisi udara di dalam ruang clearance kompresor, yang juga dikenal sebagai ruang pengampuhan. Faktor clearance mempunyai pengaruh pada efisiensi kompresor karena kompresor bekerja dengan menurunkan volume clearance untuk mencapai tekanan tertentu. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor. Volume refrigeran yang dikompresi oleh kompresor berhubungan dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor melalui siklus refrigerasi. Pada siklus refrigerasi, refrigeran dihisap oleh kompresor dalam bentuk uap dan dikompresi menjadi uap bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.